never sour, I'm just smoking something much louder. She asked me if I do this every day, I said I don't need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and back, listen to the fire sing. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas segala berkat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat hari ini. Yang saya hormati, dosen pengampu kita Ibu Rohani SPD MSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tugas mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Sebelum memulai memaparkan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Putri Sinaga, sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama, rekan saya Truan Danilase sebagai pemateri yang kedua, Rafika Yana sebagai pemateri yang ketiga, dan yang terakhir ada Roji Mahmuda sebagai pemateri yang keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama akan saya bacakan. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang mini riset. Latar belakang masalah. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Natal. Kecamatan Natal merupakan kecamatan yang tertua di Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk Kecamatan Natal terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, masyarakat pesisir dan masyarakat bukan pesisir. Masyarakat pesisir ialah masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan dan berbatasan langsung dengan pinggir pantai. Beberapa desa yang letak geografisnya berdekatan dengan pinggir pantai Natal. Beberapa penduduk desa yang tempat tinggalnya berdekatan langsung dengan pantai, masyarakat bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan menangkap ikan bagi masyarakat Kecamatan Natal merupakan salah satu dari bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muara yang sering sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan adalah salah satu alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan Kecamatan Natal. Ini adalah jaring insap hanyut, pukat, pancing, dan jenis lain. Rumusan masalah. Bagaimanakah aktivitas ekonomi sosial di daerah pesisir pantai Natal? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa keadaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan Kecamatan Natal pada tahun 2021. Yang pertama, menjelaskan faktor penyebab penduduk Kecamatan Natal cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang kedua, menjelaskan kehidupan sosial ekonomi nelayan di Kecamatan Natal. Yang ketiga, menjelaskan hubungan penghasilan para nelayan dengan harga pasar. Dan yang terakhir, menjelaskan kondisi masyarakat nelayan dengan pengaruh cuaca serta dampak terhadap penghasilan atau pendapatan. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di pesisir Natal. Yang kedua, untuk memperkaya pengetahuan ataupun informasi bagi para pembaca, baik dari kalangan mahasiswa dan para pembaca lainnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memberikan manfaat tentang bagaimana kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Natal. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Truan Danilase. Untuk saudari Truan Danilase, saya persilahkan. Landasan teori, wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai, di mana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Menurut Bengen, wilayah laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut, serta perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Aktivitas sosial ekonomi merupakan suatu kegiatan penduduk yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga dengan memanfaatkan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Ada 3 faktor yang memengaruhi usaha perikanan di masyarakat pesisir, di antaranya lingkungan, musim, dan pasar. 1. Memiliki ketergantungan terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu usaha perikanan dan memiliki peranan penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Memiliki ketergantungan terhadap musim. Kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, memiliki ketergantungan terhadap musim, terutama bagi nelayan kecil. Nelayan akan sibuk pergi ke laut untuk mencari ikan pada musim penangkapan. Yang ketiga, memiliki ketergantungan terhadap pasar. Masyarakat pesisir juga memiliki ketergantungan terhadap pasar, yang mana mereka juga menggantungkan kehidupan ekonominya pada harga jual beli di pasar. Metode penelitian. Desain penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi yang merupakan pengamatan dan pencatatan penelitian dengan sistem sistematik terhadap objek yang kami teliti. Lokasi penelitian kami adalah Pantai Natal, Kabupaten Mandaling, Natal. Subjek penelitian kami yaitu para nelayan yang berada di pesisir pantai. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah kami laksanakan bahwa di daerah pesisir Pantai Natal, kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada penghasilan yang bersumber dari hasil tangkapan dari laut. Namun, dalam kenyataannya, penghasilan para nelayan ada pasang surutnya. Terkadang mereka mendapatkan hasil yang cukup dan juga hasil yang lebih. Namun, sebaliknya, kadang-kadang mereka juga mendapatkan penghasilan yang sangat minim, malah sering juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Inilah keadaan yang sering mereka alami yang merupakan resiko yang cukup berat bagi mereka yang memiliki status sebagai nelayan. Pada kondisi cuaca baik atau gelombang laut tenang, maka sangat besar kemungkinan para nelayan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Namun sebaliknya, jika kondisi laut atau disebut badai, maka para nelayan tidak akan bisa melaksanakan aktivitasnya untuk melaut. Kondisi inilah yang membuat para nelayan pesisir Pantai Natal sangat memprihatinkan. Melihat kondisi seperti ini, para nelayan terpaksa melakukan aktivitas ekonomi sosial yang lain atau merubah pekerjaan sementara dengan pekerjaan yang lain yang bisa menghasilkan demi menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup. Materi berikutnya akan dipaparkan rekan saya, Rafika Yana. Untuk saudari Rafika Yana, saya persilahkan. Nelayan tradisional berjuang keras melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat pada saat pasang naik untuk mendapatkan ikan. Dengan hanya mengandalkan kemampuan mesin dompeng, misalnya nelayan dapat berada pada radius 500 meter dari pinggir pantai, dan dengan cara seperti ini, nelayan akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan bila menangkap ikan di bibir atau tepi pantai pada radius 200 meter yang ikannya sudah langka. Kesimpulan, daerah pesisir Pantai Natal, kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada penghasilan yang bersumber dari hasil tangkapan dari laut. Dalam kenyataannya, penghasilan para nelayan ada pasang surutnya. Terkadang mereka mendapatkan hasil yang cukup dan juga hasil yang lebih. Namun, sebaliknya, kadang-kadang mereka juga mendapatkan penghasilan yang sangat minim, malah sering juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Pada kondisi ini, cuaca baik atau gelombang laut tenang, maka sangat besar kemungkinan para nelayan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Namun, sebaliknya, jika kondisi laut atau disebut badai, maka para nelayan tidak akan bisa melaksanakan aktivitasnya untuk melaut. Melihat kondisi seperti ini, para nelayan terpaksa melakukan aktivitas ekonomi, sosial yang lain atau merubah pekerjaan sementara dengan pekerjaan yang lain yang bisa menghasilkan demi menghidupi atau memenuhi kebutuhan hidup. Nelayan lebih senang memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian, maka apapun yang terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya. Saran,
Semoga dengan adanya penelitian mini riset ini dapat menambah wawasan serta pemahaman baik penulis maupun pembaca mengenai aktivitas ekonomi dan sosial yang ada di daerah pesisir pantai Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini kami buat sekiranya dapat berguna untuk para pembaca dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rohani SPD MSI. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh rekan saya, Roji Mahmuda. Untuk saudara Roji Mahmuda, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rekayasa ide. Permasalahan, risiko yang dihadapi para nelayan sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras, di mana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Nelayan pesisir Natal telah memiliki wilayah penangkapan tertentu yang menjadi areanya mencari ikan selama bertahun-tahun. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola migrasi ikan terjadi pula di wilayah perairan pesisir Natal. Hal ini kemudian menimbulkan kendala di kalangan nelayan tradisional yang masih mengandalkan pengetahuan lokal serta pengalaman empirik semata dalam pencarian ikan. Ketika perubahan iklim memberi dampak yang signifikan pada kondisi ekosistem laut dan membuat banyak perbedaan dibanding kondisi lautan sebelumnya. Pengalaman empirik nelayan dalam pencarian ikan menjadi tidak berlaku lagi. Para nelayan menjadi sulit untuk menentukan wilayah penangkapan ikan. Ide yang kami ajukan bahwa cara yang tepat untuk faktor ekonomi yang baik bagi nelayan agar pendapatannya menambah, yaitu dengan cara bersama-sama dalam melakukan pekerjaan menangkap ikan dengan adanya satu orang yang mantau monitor, yang lainnya mengikuti instruksi dari ketuanya agar terjadinya kerjasama yang efektif dalam mendapatkan hasil ekonomi yang bagus. Aktivitas sosial ekonomi merupakan suatu kegiatan penduduk yang didorong oleh motif tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbagi dua, yaitu barang dan jasa. Barang ialah segala benda dalam bentuk fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jasa ialah benda dalam bentuk non-fisik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi, yaitu aktivitas utama produksi, distribusi, dan konsumsi. Kesimpulan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal.
Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Nelayan pesisir Natal telah memiliki wilayah penangkatan tertentu yang menjadi areanya mencari ikan selama bertahun-tahun. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola migrasi ikan terjadi pula di wilayah perairan pesisir Natal. Hal ini kemudian menimbulkan kendala di kalangan nelayan tradisional yang masih mengandalkan pengetahuan lokal serta pengalaman empirik semata dalam pencarian ikan. Saran: semoga rekayasa ide ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk kita. Selanjutnya di bagian project. Pada bagian project ini kami menulis sebuah kalimat yaitu menganalisis aktivitas penduduk di Pantai Natal, kehidupan masyarakatnya yang tinggal di pesisir Pantai Natal sangat tergantung pada penghasilan yang bersumber dari hasil tangkapan dari laut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil pemaparan diskusi kami dari kelompok 1. Kami meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Terima kasih.